siap terima kebenaran firman Allah dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam, selamat Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2025. Jauh amat 2015 ya. Saudara, mari kita buka Alkitab kita. Dari Yohanes 3 ayat 16-17. Ini sudah sering kali kita dengar. Yohanes 3 ayat 16-17. Bisa dihidupkan? Ya. Boleh kita baca sama-sama? Tidak keberatan, sekali lagi bangkit berdiri. Iya. Kita menghormati firman Allah. Ya. 1, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Terima kasih, silakan duduk kembali. Saudara, tentu layak kalau hari ini pagi ini kita bersyukur ya. Seluruh dunia hari ini merayakan ulang tahun Bapa kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita bersyukur di tengah-tengah kesibukan yang ada kita boleh diberi kesempatan waktu untuk datang ke tempat ini, ya, untuk kita berkumpul, untuk kita boleh bersama-sama beribadah pagi ini. Saudara, hari ini adalah hari yang penuh makna. Amin. Hari ini adalah hari yang penuh makna yang mengingatkan saudara dan saya, mengingatkan kita semua akan kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia. Amin. Kita merayakan ulang tahun manusia aja kita bisa bergembira, bersuka cita. Ya. Hari ini tentunya hati kita penuh sukacita. Hati kita penuh damai. Amin. Hari ini kita merayakan hari yang istimewa, di mana Sang Juru Selamat dunia, pribadi yang melayakkan kita menerima anugerah keselamatan kekal itu lahir. Ya. Saudara, tema khotbah yang saya akan bagikan hari ini adalah kasih yang penuh pengorbanan. Di tengah-tengah kita boleh merasakan damai sejahtera, sukacita. Tapi biarlah kita merenungkan pagi ini bahwa hakikinya, bahwa hakikatnya kelahiran Sang Juru Selamat ke dunia itu diwarnai dengan penuh pengorbanannya. Amin. Karena Natal adalah wujud kasih Allah yang luar biasa kepada umat manusia. Wujud kasih Allah yang luar biasa kepada saudara dan saya, kepada kita semua, bahkan kepada seluruh umat manusia di dunia. Karena kasih tidak hanya diucapkan. Dengar baik-baik. Kasih yang Dia nyatakan ke dunia itu tidak hanya diucapkan,
tetapi diwujudkan dalam bentuk pengorbanan yang luar biasa. Amin. Amin. Pengorbanan Yesus yang luar biasa. Kasih yang begitu besar, kasihnya yang sungguh luar biasa, kasihnya yang diberikan kepada saudara dan saya dilandasi dengan pengorbanannya yang tidak sepele, yang tidak sekedar pengorbanan biasa, tapi yang pengorbanan yang sangat-sangat luar biasa. Saya mau bagikan beberapa hal, saudara. Ya. Kasih Tuhan yang penuh pengorbanan itu. Kasih yang melayani. Amin. Kasih yang melayani. Dan memberi hidup bagi saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Kelihatannya saudara ngantuk ini. Mungkin kekenyangan kue Natal kali ya. Tapi saya lihat wajah-wajah yang sukacita hari ini. Amin. Ulang tahun anak kita aja kita sukacita. Apalagi pribadi yang menyelamatkan kita, yang menciptakan kita. Kasih Allah yang penuh pengorbanan itu kasih yang ditunjukkan dengan melayani dan memberi hidup kepada saudara dan saya. Saudara, kita semua tahu bahwa kasih yang sejati tidak hanya berupa kata-kata, tidak hanya berhenti di bibir. Kasihan orang itu ya, kasihan ya. Saya kemarin bilang sama istri saya, setiap kali ada orang yang dorong mebel itu, kalau istri saya mau tak beli itu, saudara. Saya bayangin sampai sore aja masih keliling di depan rumah saya dengan wajah yang memelas, saudara. Sehari keliling panasan belum tentu laku. Betapa kita patut bersyukur kita tidak sama seperti dia. Amin. Kita masih bisa makan, masih bisa minum. Saudara, Allah kita sungguh mengasihi saudara dan saya. Amin. Tetapi kasihnya tidak berhenti di mulut. Kasihnya dibuktikan dengan tindakan nyata. Tidak hanya lahir, tapi berkorban di kayu salib buat saudara dan saya. Jadi kalau hidup ini kita sombong, percuma. Nggak ada yang patut disombongkan. Mati kita nggak bawa apa-apa. Nggak ada yang layak disombongkan, nggak ada yang pantas untuk kita sombongkan dalam hidup ini. Umur kita terbatas, saudara. Musa bilang dalam Mazmur, kalau kuat 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, berlalunya sia-sia. Artinya kalau Tuhan izinkan saya umur 80, saya masih punya peluang hidup 19 tahun. Karena hari ini saya 18 tahun, saya hari ini masuk 62. Bagaimana di sisa 18 tahun kalau Tuhan izinkan saya 80 tahun? Saya ingin hidup ini berarti buat orang banyak. Amin. Hidup ini memberi makna, hidup ini harus bermanfaat. Dan hidup ini tidak harus dinikmati oleh diri sendiri. Saudara, Allah kita adalah Allah yang kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 9 firman Tuhan katakan seperti ini. Barang siapa tidak mengasihi, sudah dirubah itu 1 Yohanes 4. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah.
Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Yesus yang lahir dengan penuh pengorbanan itu, dia melayani dan memberikan saudara hidup, memberikan kita hidup. Kasihnya bukan hanya sekedar kasih yang sederhana atau hanya sekedar perasaan, tetapi kasih yang luar biasa besar yang membimbingnya untuk memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Saudara, karena itu kalau engkau melayani, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Amin. Saudara, kalau saya mau menikmati kekayaan saya sendiri, mungkin sisa berlebih, tapi saya bersyukur istri anak-anak saya bisa mengerti, tidak komplain. Kalau saya memberi buat pelayanan tidak hitung-hitung, dan saya tidak berharap mendapatkan keuntungan dari sebuah pelayanan. Saya percaya ketika saya memberi yang terbaik untuk Tuhan dengan tulus, Tuhan berkati saya. Amin. Natal adalah saat kita melihat kasih Allah yang luar biasa. Dia lahir ke dunia. Itu bukan hanya sebuah perayaan. Perhatikan baik-baik. Bukan sekedar perayaan, tetapi sebuah pengorbanan yang besar. Gimana enggak? Allah yang maha tinggi, ya, Allah yang ada tinggal di singgasana, dia memilih meninggalkan kemuliaannya dari surga, meninggalkan kemuliaannya di surga, datang ke dunia dalam rupa seorang bayi dan yang lahir di balongan. Saya mau tanya, buat pribadi Yesus bisa nggak lahir di bintang 5? Halo, di hotel berbintang 5 yang busanya empuk, ya, yang lantainya kinclong, kalau mau masuk ke kamar mandi kepleset, ya. Bisa nggak? Bisa. Kenapa dia pilih di Palungan? Karena dia menunjukkan kerendahan hatinya. Ya. Dia meninggalkan tata kealahnya, turun ke dunia, menjadi seorang bayi yang lahirnya hanya memilih di palungan, di kandang. Dia datang bukan untuk dilayani. Amin. Dia datang bukan untuk dilayani, saudara. Jadi kalau ada saudara yang mengambil posisi selalu ingin dilayani, sudah istrinya sakit, makan ngambil sendiri aja nggak mau, istri yang sakit diseret-seret, masakin aku sarapan dulu dong. Saudara, saya dari dulu untuk saudara nggak pernah memposisikan saya untuk selalu dilayani istri. Masih hidup istri saya. Sampai saya waktu kerja di NTF, karena manajer saya dari Filipina tahu, bawaan saya, kabak saya tahu, Pak Harto itu apa? Diketek ketiak istri apa namanya? DKI. Sudah pagi saya nyuci baju, saya nyuci piring, saya nyapu. Anak-anak saya masih kecil-kecil. Nah, kalau saya mau istri saya tetap cantik,
Istri saya sehat ya, bukan dia nggak bekerja, dia tetap bekerja, tapi dalam batas tertentu saya juga harus ambil posisi. Ketika dia benar-benar capek, ketika dia benar-benar lelah, masa suami nggak mau tahu? Udah gitu dikerjain lagi. Ada anak kecil di sini, jangan transparan ngomongnya. Ya, jadi suami harus pengertian. Yesus saja pengertian. Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi dia melayani. Matius 20 ayat 28. Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan hidupnya sebagai tebusan bagi banyak orang. Amin. Amin. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara, mari kita miliki hati yang melayani. Firman Tuhan katakan orang yang terbesar itu orang yang mau melayani. Kalau engkau ingin menjadi yang terbesar di antaramu, engkau harus melayani sesama. Tentunya melayani dengan tulus. Karena ada orang yang melayani bersungut-sungut. Sialan, udah capek-capek. Itu terjadi kalau Natalan di sana tuh. Di sini nggak ada yang masuk ya. Mudah-mudahan bukan nggak ada yang ngaku. Saudara, mari kita layani satu dengan yang lain dengan tulus, tanpa bersungut-sungut. Amin. Karena Yesus sudah memberikan teladan bagi kita. Dia hadir meninggalkan tata kealahnya dari surga, turun ke dunia melayani saudara dan saya, dan memberikan hidupnya buat saudara dan saya. Yang kedua, kasih yang menyelamatkan umat manusia. Itu pengorbanan yang luar biasa. Kasih yang menyelamatkan saudara dan saya dari kematian kekal. Kasih yang menyelamatkan saudara, yang menebus dosa-dosa kita. Saudara, kedatangan dia ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Allah tahu bahwa saudara dan saya sebagai manusia tidak akan mampu menyelamatkan diri kita sendiri. Betul? Saudara dan saya tidak akan mampu menyelamatkan dirimu tanpa kehadiran Allah ke dunia. Kita nggak akan mampu menyelamatkan diri kita sendiri karena dosa yang telah memisahkan kita dari Dia. Karena dosa-dosa kita. Allah tidak membiarkan kita terpisah dari kasih-Nya. Ya. Karena itu Dia memilih untuk menyelamatkan saudara dan saya dengan cara bagaimana? Dia mengutus putra satu-satunya yang tunggal turun ke dunia. Barang siapa percaya kepadaku tidak binasa, tapi beroleh keselamatan kekal. Roma 5 ayat 8 firman Tuhan katakan, tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kristus menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kalau Kristus nggak mati, kalau Kristus nggak bangkit, kalau Kristus nggak naik ke surga, nggak usah percaya. Tapi realitanya tercatat dalam Alkitab, Yesus Dia lahir untuk kita, Dia mati untuk kita, Dia bangkit bagi kita semua. Amin. Amin.
Dia lahir buat saudara dan saya. Dia mati buat saudara dan saya. Dia bangkit dan dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Amin. Saudara, kasih Tuhan tidak tergantung perbuatan kita. Karena di Efesus itu, karena kasih karunia engkau diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil perbuatanmu, pemberian Allah. Jangan ada orang yang menyombongkan diri. Anugerah, keselamatan kanugerah. Kasih Allah tidak bergantung pada perbuatan baik saudara dan saya. Ya. Bahkan ketika kita masih dosa, Dia memanggil saudara untuk kita terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi. Jadi kalau saudara sudah menjadi Kristen, hargai kekristenanmu dengan baik. Amin. Hargai anugerah keselamatanmu dengan baik. Jangan jual dia dengan apapun. Buat anak-anak muda, dengar pesan saya. Jangan jual Yesus karena kegantengan, kecantikan orang yang kau kasih. Jangan jual Yesus karena harta. Harta disentil Tuhan bisa hilang seketika. Tapi anugerah keselamatan akan kita terima selama-lamanya. Amin. Amin. Akan kita terima selama-lamanya. Saya ketemu ibu belum lama. Setiap kali di kampus ada kegiatan itu saya selalu ketua. Ketua khotbah. Nggak tahunya mau khotbah sendiri. Ketemu sama tulang rusuk saya. Agamamu apa? Nah, orang Kristen rasa pacaran jarang. Saya oke, gue pasti bela aku. Bukan kamu yang memilih saya, tapi saya yang memilih kamu. Saudara, kalau saudara jadi orang Kristen, bersyukur. Amin. Terima itu anugerah. Anugerah. Dan anugerah itu harus dipertahankan. Saya percaya karena Tuhan mengasihi saya. Amin. Karena Tuhan yang memilih saya. Buktinya saya diberikan penglihatan sebelum Dia panggil saya, saudara. Saya lihat tubuh saya dikubur sendiri. Jasadnya kok dikubur ya? Enggak lama ketemu Dia itu. Oh, manusia lamaku dikubur. Manusia baruku lahir. Amin. Amin. Anugerah keselamatan harus dipertahankan. Oke toh? Siap. Saudara, Natal bukan hanya tentang kelahiran Yesus. Natal bukan hanya sekedar kelahiran Yesus, tetapi juga tentang pengorbanannya yang terbesar. Tidak hanya berhenti di lahir. Kalau cuma berhenti hanya di lahir, tidak mengalami proses kematian yang mengerikan di atas kayu salib dan melalui proses kebangkitan, nggak ada artinya. Lahirnya harus lahir di hatimu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu lahir di hatiku. Amin. Saya ingat pelayanan di Pati sama ibu tuh. Keliling ke Pati dulu. Nyanyinya ini 2-3 tahun yang lalu. Ya. Jadi Natal itu tidak hanya bicara tentang kelahiran tok, tetapi juga tentang pengorbanannya yang terbesar bagi umat manusia.
Sejak hari pertama kelahirannya, Yesus telah menunjukkan kepada kita bahwa kasih yang sejati adalah kasih yang rela berkorban. Amin. Jadi kalau saudara bilang sama pasanganmu, aku sangat menyayangimu sayang, tapi nggak mau berkorban, pagi-pagi suaminya mau berangkat kerja si ngorok, nggak nyiapin sarapan bojone. Nggak ada di sini, nggak ada. Ya Mbak Kristin nggak ada, ya Mas Dion nggak ada kan? Iya, mudah-mudahan nggak ada yang aku. Saudara tahu suaminya mau kerja, bangun lebih pagi, siapin sarapan suami. Itu cinta yang nyata. Amin. Walaupun belum dikai bayaran nih. Telat sidik ora apa-apa. Iya. Itu. Saudara, sejak lahir pertama sudah menunjukkan pengorbanan dia. Dia lahir di kandang yang sederhana, di tengah ketidaknyamanan. Ada yang nyaman, lahir bayi di palungan nyaman. Saya percaya saudara jika itu tidak gelem, lebih baik nih YMC. Ya. Coba, Mas Wopo, siapa sih duwe kandang kambing sini? Siapa? Yohanes, ada Yohanes? Ada yang hamil? Mas Yohanes, aku tak ning kandang kambingmu, tak lahiran sih. Tak opai. Pasti gak ada yang mau. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, lahir di palungan saudara. Ketidaknyamanan itu dialami untuk menolong manusia yang terhilang. Amin. Semua dilakukan untuk menolong saudara dan saya. Pengorbanan yang terbesar Yesus ditunjukkan ketika dia menyerahkan hidupnya di atas kayu salib. Sudah selesai. Dia rela menderita, dia rela mati, dan dia dibangkitkan pada hari yang ketiga untuk menebus dosa saudara dan saya. Amin. Untuk menebus dosa saudara dan saya. Itulah pengorbanan yang sejati, saudara. Dan itulah kasih yang diberikan oleh Dia, Allah, kepada kita melalui putranya satu-satunya, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Saudara, kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya mengundang saudara dan saya, memanggil saudara dan saya untuk mengasihi sesama. Kok nggak ada amin di sini? Coba kalau saya berikan kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya untuk memberi saudara, amin. Kalau buntutnya memberi, amin. Untuk saudara mengasihi sesama, amin. Ini nggak ada 1000. Suami istri saling mengasihi, orang tua anak saling mengasihi. Kita semua warga gereja saling mengasihi. Itu dong. Jangan hanya saling memberi, saling mengasihi. Ya. Efesus 5 ayat 2. Enggak buru-buru makan Natal tuh. Kali udah keron sope apa? Opore gosong. Efesus 5 ayat 2 firman Tuhan katakan, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai apa? Persembahan dan korban yang harum bagi Allah.
Dia rela korbankan hidupnya, mati di kayu salib, disiksa, dimahkotai duri. Saudara, karena kasihnya kepada saudara dan saya. Dan itu pengorbanan yang mulia bagi Allah Bapa. Saudara dan saya sebagai orang Kristen, kita dipanggil untuk meneladani kasih Allah, kasih yang penuh pengorbanan. Jadi kalau tidak mau berkorban, yaitu belum menunjukkan bahwa engkau punya kasih. Saya ingat waktu Rangga belum sama kami masih di Jakarta liburan ke rumah. Pak, Ma, kalau papa mengasihi orang belum sakit, itu namanya belum mengasihi. Yesus saja mengasihi kita sakit. Disiksa, dicambuk, dimahkotai duri, digantung di kayu salib. Jadi kalau saudara mengasihi seseorang, saudara belum pernah merasakan sakitnya di sini, saudara belum mengasihi. Ketika engkau mengasihi dengan tulus, mungkin ada orang yang melihat sebelah mata. Ketika engkau mengasihi dengan benar-benar, dengan sepenuh hati, tapi engkau malah dibully. Ketika engkau mengasihi dengan mengorbankan segala-galanya, orang masih menghakimi engkau, orang masih memfitnah engkau, orang masih melihat sebelah mata, tetaplah hidupmu dalam kasih. Amin. Jangan bergeser. Tetaplah engkau mengasihi dengan tulus, karena saudara dan saya dipanggil untuk meneladani Kristus yang hidupnya mengasihi kita tanpa syarat. Kasih yang penuh pengorbanan. Ya. Bukan hanya untuk diterima, tetapi untuk dibagi. Saudara jujur, bukan saya kaya, bukan saya banyak duit. Awal mendirikan sekolah ini, kalau saudara Jakarta tidak setuju dengan saya bilang, Pak, gratisin aja. Saya ekstrim, saudara. Udah gratis ya sekolahnya, nggak usah dipungut biaya. Tapi saudara, benar juga sih, Jakarta bilang saya, tetap bayarlah. Supaya orang ada pengorbanan, ada menghargai. Tapi saudara, kalau saudara lihat sekolah yang lain yang sama, paling murah, ya bener ya, 35 per orang sebulan 2 kali masih dapat ekstra full, kadang-kadang fotokopi, ya semua pelajaran di fotokopi yang biayai sekolah, kadang-kadang masih tombol ya, nggak tahu tombolnya dari mana. Yesus yang nombokin, lah kok hilang tulisannya? Ya, saudara kan, sekali lagi kita dipanggil untuk mengasihi sesama dengan cara yang sama yang Yesus lakukan untuk kita, mengasihi tanpa syarat. Amin. Kalau mengasihi dengan syarat, dunia bisa. Karena engkau mengasihi saya pun akan mengasihi kamu. Karena engkau memberi saya nasi, saya akan beri kamu beras. Dunia bisa, saudara. Tapi Yesus ajar kepada kita untuk mengasihi tanpa syarat. Mengasihi dengan rela berkorban. Mengasihi dengan sepenuh hati, dengan tulus, dengan motivasi yang murni, tanpa berharap untuk dibalas. Amin. Itu artinya saudara dan saya harus melepaskan kenyamanan diri. Harus rela mengorbankan harga diri. Ya, harus melepaskan waktumu. Harus mengorbankan mungkin sumber daya yang kau miliki. Kalau engkau memberi Tuhan tanpa hitung-hitungan, Tuhan pun akan memberi tanpa hitung-hitungan. Amin. Amin. Saudara, kami membuktikan
Kami sudah banyak mengalami itu. Dari anak-anak kuliah. Bahkan dari anak-anak sebelum sekolah. Suruh bisa hitung lah, tanya itu Magia masih ada itu. Biaya kuliah di Untar tuh berapa sih? Murah ya Dek? Banyak saudara. Kalau dihitung dengan gaji saya gak cukup. Tapi Tuhan sediakan di luar yang saya pikirkan. Amin. Amin. Kami alami saudara. Dulu saya pernah saksikan di tempat ini ya. Saya beli genset baru 3.500. Baru belum tak pakai. Kami dulu koordinator misi di MDC Metro. Pelayanan di Waikanan sana. Pulang dari Waikanan 3 hari kami nginep di sana. Mission trip kayak orang Jakarta ke sini itu saudara. Saya berhari-hari di sana digerakkan hatinya. Genset ini tinggal ya. Tinggal. Saya konfirmasi istri saya kok sama. Sama Pak. Tuhan juga suruh genset itu tinggal. Pulang dari sana tak tinggal saudara. Pak, Bu, genset ini kami persembahkan buat gereja sini. Kan sering mati lampu tuh. Tinggal. 1 minggu dari kami ngasih itu saudara. Datang ke rumah yang tanpa pernah kami pikirkan 8.500 kVA dikasih cuma-cuma 3.500 Tuhan ganti dengan 8.000 tanpa beli. Masih ada itu, cuma rusak-rusak dikit karena gak pernah ada yang menangani saudara. Ini lagi bergumul, paling tidak di gereja ini harus ada perkin ya. Berapa ini listrik di sini? Kalau gensetnya pakai punya saya nggak kuat di sini. Harus ada genset yang berhenti yang nongkrong di pagar besi. Paling nggak 30 kVA. Jadi kalau ada listrik mati sudah tercover. Saudara, 1 Yohanes 3 ayat 16. Firman Tuhan katakan, demikianlah kita mengenal kasih, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Maka sudah sepantasnya lah kita menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Ekstrim banget firman Tuhan. Ini bukan saya ngomong loh. Firman Tuhan. 1 Yohanes 3 ayat 16. Ya. Kita mengenal kasih Tuhan yang melalui kematiannya di kayu salib. Maka firman Tuhan katakan, maka sudah sepantasnya kita menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Maksudnya ya wes aku mati rela buat kamu, bukan begitu sih saudara. Artinya buat nolong orang lain pun saudara harus rela berkorban. Amin. Saudara harus tanpa hitung-hitung. Gak usah mikirkan supaya dibalas. Ya, pesan apa yang kita terima pagi ini melalui tema ini? Kasih yang penuh pengorbanan. Pesan yang kita bisa tangkap. Natal mengingatkan kita bahwa kasih yang sesungguhnya bukan hanya tentang memberi yang mudah, tetapi memberi dengan sepenuh. Halo? Gak ada yang tidur kan? Memberi dengan sepenuh hati. Bahkan berarti mengorbankan sesuatu yang kita anggap berharga. Siap? Siap? Ton, siap Ton? Boleh handphonemu untuk saya? Iya, sepenuh hati mau mengorbankan sesuatu yang mungkin kita anggap berharga, saudara. Kasih yang sejati adalah kasih yang berani berkorban untuk kebaikan orang lain. Yang percaya katakan amin. Ya, berani berkorban untuk orang lain seperti Yesus rela mengorbankan dirinya demi saudara dan saya. Kesimpulan penutup khotbah saya. Sudah bau opor saya. Opornya Mbak Nona.
Yang pertama, mari kita menyambut Natal ini dengan hati yang penuh rasa syukur. Ya, atas kasih Allah yang telah dinyatakan kepada kita dalam kelahiran Yesus Kristus. Yang kedua, kasihnya adalah kasih yang penuh pengorbanan. Dan melalui kasihnya, saudara dan saya diajak untuk mengasihi sesama dengan cara yang sama. Yang ketiga, mari kita terus berjuang untuk hidup dalam kasih yang berani berkorban. Mengasihi bukan hanya membawa dampak baik bagi orang lain di sekitar kita. Yang terakhir, biarlah Natal kali ini mengingatkan kita semua akan betapa besar kasih Allah kepada saudara dan saya, dan menginspirasi kita semua untuk menjadi saluran kasihnya bagi orang lain. Amin. Amin. Artinya keselamatan tidak untuk diri sendiri. Saudara harus mengenapi amanat agung. Pergi, jadikan semua bangsa muridku. Amin. Amin. Karena aku menyertai sampai akhir kesudahan. Selamat Natal tahun 2024. Selamat menyambut tahun baru tahun 2025. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan menyertai, dan apapun yang kita kerjakan di tahun 2025 dibuat berhasil. Mari saya undang pemain musik. Terpujilah Tuhan Yesus,